Hai sahabat Tarotivasi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan bahagia selalu ya. Kembali lagi di sini bersama saya di channel Tarotivasi, yang mana sekarang di video kali ini saya akan membawakan topik biasa ya, bulanan, tentang analisa bahasan zodiak bulanan, yang mana saat ini waktunya zodiak Leo dari aspek asmaranya. Nah, jadi buat kalian yang berzodiak Leo yang ingin tahu seperti apa asmara kalian di bulan Agustus, atau kalian yang ingin tahu seperti apa zodiak Leo untuk di bulan Agustus ini ya, khususnya dari aspek asmaranya, silakan kalian tonton video ini hingga selesai. Tapi sebelum itu, yang nonton yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih. Jadi kartu ini sudah saya tebar. Saya akan bawakan 4 kartu ya. Jadi yang pertama itu untuk yang single parent. Untuk yang single dulu. Yang pertama ini untuk yang single ya, buat Leo yang single. Seperti apa di bulan Agustus 2021. Untuk kalian yang single zodiak Leo di bulan Agustus ini, kalian saya bisa bilang masih menikmati masa-masa single kalian. Jadi masih menikmati masa-masa kesendirian kalian. Ya mungkin kalian juga sibuk dengan dunia kalian ya, atau kesibukan kalian, atau apa yang kalian lakukan demi mengejar apa yang kalian cita-citakan. Untuk yang masih single ya baik sih, nggak ada masalah terkait asmaranya ya, karena dia juga enjoy dengan keadaannya, dia juga enjoy dengan kondisinya dan juga apa yang ada di dalam dirinya. Tapi yang pasti ketika kita terlalu enjoy dan terlena atas apa yang kita fokuskan, biasanya ada hal-hal penting lain yang mana hal tersebut malah kita nggak fokus. Jadi saran saya adalah jangan terlalu lama enjoy akan kesendirian, akan ya kondisi saat ini masih sendiri. Cobalah untuk punya niat gitu ya, cobalah untuk memiliki niat yang baru. Artinya semesta itu tidak akan memberikan sesuatu yang kita butuhkan kalau kita tidak meniatkan apa yang kita butuhkan, seperti itu. Jadi contoh misalnya kita single gitu ya, tapi kita enjoy aja, bodoh amat dan sebagainya. Nah itu alam semesta pun tidak akan atau lama untuk akan memberikan kalian pasangan atau mempertemukan dengan jodoh kalian, itu prosesnya lama. Jadi semesta itu mengerti kok apa yang kita butuhkan, tapi itu juga harus selaras dan sejalan dengan niat kita. Apabila apabila kalian itu belum ada pikiran atau niatan untuk ke arah seperti itu ya, artinya menjalin hubungan gitu ya, membuka hati kembali, ingin fokus pada dirinya dulu sendiri gitu ya, alam semesta akan memberikan apa yang kalian niatkan. Jadi jangan terlalu lama enjoy, karena ya waktu terus berjalan, usia Anda semakin menua, dan waktu yang sudah terjadi tidak akan pernah bisa diputar balik. Saran saya seperti itu. Ini yang untuk yang single ya. Nextnya adalah untuk yang kalian yang berpasangan. Bagi kalian yang berpasangan, komitmen yang baik itu akan membawa kepada result atau hasil dari hubungan kalian itu akan outputnya membaik juga. Jadi sama-sama saling memahami komitmen, sama-sama saling memahami kekurangan dan juga kelebihan satu sama lain. Kenapa di sini gambarnya pelangi? Pelangi itu kan berlain-lain warna, tapi dengan adanya warna-warna yang lain dari pelangi ya, ada merah, jingga, hijau, biru ya, dan lain-lain. Itu ketika menjadi suatu kesatuan, itu akan menjadi suatu hal yang indah. Nah, begitu juga dengan suatu hubungan. Apabila pasangan itu dapat mengisi satu sama lain kekurangan dari pasangannya, maka di situ hubungan itu akan lebih berwarna. Baik yang kalian rasakan, baik yang kalian lakukan, itu segalanya itu terjadi suatu keharmonisan yang baik. Jadi warna-warna pelangi itu memang banyak yang berbeda, tapi ketika kita lihat dari jauh, ketika kita pandang pelangi tersebut dengan penuh dengan penuh rasa syukur juga ya,
Kenapa penuh rasa syukur? Karena pelangi kan biasanya terjadi setelah hujan gitu. Pelangi itu akan membawakan warna-warni yang indah di dalam untuk alam ini gitu. Nah, maknanya adalah untuk kalian yang berpasangan, perbedaan itu bukan untuk menjadi suatu hal yang berbeda, tapi perbedaan itu adalah menjadi suatu hal yang untuk seharusnya disatukan. Komitmen menjadi salah satu cara gitu ya, atau salah satu resep untuk keberlangsungan dan kebaikan dalam hubungan kalian. Untuk yang berpacaran ya, untuk yang berpacaran sih saya rasa tidak ada hal yang mengkhawatirkan untuk bulan Agustus ini buat para Leo. Nextnya adalah untuk yang menikah ya, jadi Leo yang udah menikah nih gitu. Nah, buat bagi kalian yang sudah menikah untuk zodiak Leo, saya bisa bilang di bulan Agustus ini ya mungkin adanya suatu konflik ya. Konflik. Ya saya nggak bilang ini konflik yang besar, ini konflik yang saya bisa bilang ini konflik yang ya sebenarnya tidak perlu untuk dibesar-besarkan atau tidak perlu untuk terlalu dipikirkan. Hanya saja di sini karena kesibukan satu sama lain, bisa jadi kalian mulai komunikasi kalian mulai kacau seperti itu. Ya tapi kalau saya lihat sih sekarang kan paling tidak ya kita semua tahu lah sekarang kan masih kemarin itu ya, atau sekarang bahkan masih masa PPKM, dimana kita itu diminta untuk ya tidak kemana-mana. Tapi kenapa tadi saya bilang kesibukan satu sama lain? Ya kesibukan dari pikiran kalian. Apa yang kalian lakukan, boleh jadi kalian memang ada di rumah, tapi pikiran kalian kan bisa kemana-mana. Ya jangan sampai dengan adanya kondisi yang semuanya serba tidak pasti dan tidak bisa diduga ini membuat rumah tangga kalian atau hubungan kalian itu menjadi bermasalah gitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena di sini banyak sekali coretan-coretan warna yang benar-benar tidak teratur dan juga ada tulisan fire atau api. Itu akan membawa suatu hal yang panas gitu ya dalam hubungan kalian atau rumah tangga kalian. Saran saya adalah coba lebih untuk menahan kesabaran, lebih untuk bisa bersabar. Apabila satu sama lain menjadi api, maka satu sama lain harus bisa menjadi air, seperti itu. Hati-hati di bulan Agustus bagi yang sudah menikah, tetap jaga kesabaran kalian. Saran saya seperti itu. Nextnya adalah untuk yang kalian yang single parent. Nah, bagi kalian yang single parent di sini ada kejenuhan akan kondisi kalian, akan situasi kalian, yang mana kalian itu tidak perlu sebenarnya tidak perlu untuk menjadi merasa jenuh, karena banyak hal yang bisa kalian lakukan untuk mengalihkan perhatian atau pikiran kalian dari yang kemarin, dari yang hal-hal yang menyakitkan itu gitu. Di sini proses yang stuck atau proses yang tidak berjalan dengan semestinya itu malah membuat pikiran kalian itu sendiri kusut dan juga akhirnya serba bingung, serba salah, seperti itu. Saran saya adalah untuk yang single parent ini, cobalah sesuatu yang baru, cobalah untuk kalian itu terus melangkah, cobalah kreativitas hal yang baru, cobalah lakukan hal-hal yang belum pernah kalian lakukan, yang mana yang itu akan bisa mengalihkan perhatian dan pikiran kalian dari hal-hal yang menjadi beban kalian. Seperti itu. Dan saya yakin kalian bisa. Ini untuk yang single parent. Nextnya adalah untuk yang kartu oracle ya, seperti biasa. Di situ sebenarnya adalah retreat ya, atau saya bisa bilang menyerah atau mundur gitu ya. Menyerah bukan berarti kalah, tapi mundur itu adalah suatu langkah untuk mencapai kemenangan. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena terkadang kita itu harus menghemat energi kita. Dengan kalian retreat atau mundur atau menyerah, maka di situ kalian mencoba untuk merecovery atau memulihkan diri kalian dulu, memulihkan luka kalian dulu menjadi suatu energi yang baru gitu. Dengan kalian mundur, maka kalian akan siap untuk maju. Jadi di situ kalian bisa menemukan insight atau masukan ya
masukan dari apa yang kalian lakukan. Jadi dengan kalian mundur itu kalian nanti pasti akan introspeksi gitu. Nah, dalam introspeksi itu kalian akan menemukan energi yang baru, kalian akan menemukan rencana yang baru yang akan kalian lakukan. Saya bisa bilang kalian harus bisa tegas dengan langkah dan keputusan kalian. Oke, ini tadi ya sarannya saya kaitkan dengan yang single parent. Kenapa? Karena tadi kan ada sesuatu yang stuck ya, ada sesuatu yang stuck yang mana tidak berproses atau tidak berjalan dengan semestinya. Nah, ketika sesuatu seperti itu maka kita harus mundur, tapi kita mempersiapkan strategi yang baru dan energi yang baru. Itu tidak masalah sih. Menyerah bukan berarti kalah, mundur juga bukan berarti kita lemah. Oke, sampai di sini dulu terkait bacaan tentang zodiak Leo dari aspek asmara ya di bulan Agustus 2021. Terima kasih sahabat Termotivasi dan yang sudah menonton video ini. Bagi yang menonton yang belum subscribe, jangan lupa untuk like, comment, share video ini apabila bermanfaat bagi kalian, dan subscribe channel ini karena channel ini sangat membutuhkan support dan dukungan kalian agar bisa makin besar, berkembang, dan juga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, salam bahagia untuk kita semua.